Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Fikri Do. Seperti biasa saya akan membahas soal sepak bola tanah air. Jadi kali ini berita terbaru datang dari Timnas Indonesia, di mana kita tahu para pemain yang sering bermain untuk Timnas Indonesia di starting 11 mereka sudah berkumpul kemarin mengikuti training center, dan ada 3 nama baru yang dipanggil oleh Coach Sintayong. Di situ ada Nadeo Argawinata, pemain belakang atau kiper Timnas Indonesia. Kemudian ada Calvin Verdong, pemain baru yang sebetulnya dia ini belum menyelesaikan proses kepindahan atau naturalisasinya dari negara sebelumnya ke Indonesia. Kemudian ada Malik Rizaldi, pemain dari Madura United, wonderkid yang kalau boleh dikatakan usianya masih muda, baru 27 tahun. Nah, dalam training center ini saya pikir Coach Sintayong itu tidak akan main-main. Para pemain mengatakan bahwa latihan cukup keras sampai ada beberapa yang cedera, seperti Yance Sayuri akhirnya cedera juga dan dipulangkan, makanya dia diganti sama Malik Rizaldi ya. Dan mereka ini akan menghadapi Tanzania. Di sini ada yang menarik teman-teman. Kenapa saya bilang menarik? Awalnya saya berpikir bahwa melawan Tanzania ini sekedar laga uji coba ya, untuk melihat kedalaman skuad timnas seperti apa ketika nanti melawan Irak dan Filipina. Nah, rupanya pertandingan melawan Tanzania ini didaftarkan ke FIFA teman-teman. Nah, kemudian FIFA mengubah yang sebelumnya pertandingan uji coba biasa dirubah menjadi FIFA Match Day. Artinya di sini Indonesia akan melawan Tanzania dalam pertandingan resmi FIFA, walaupun itu di luar dari kalender FIFA teman-teman. Nah, kenapa sih bilang resmi? Karena kalau Indonesia menang lawan Tanzania, maka Indonesia berpeluang naik 1 peringkat. Dan juga kalau Indonesia kalah, Indonesia akan turun 1 peringkat. Nah, disinilah yang saya bilang bahwa Coach Sintayong tidak memandang ini dengan sebelah mata. Kenapa seperti itu? Nah, kita melihat dari pemain-pemain yang sudah dipanggil. Di situ ada Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, kemudian Egy Maulana Fikri, dan beberapa pemain-pemain yang sering bermain untuk starting 11. Nah, memang ada beberapa pemain yang belum bergabung seperti JICS, kemudian ada Pratama Arhan, ada Jordi Amat yang memang masih ada sedikit kesibukan di klub mereka masing-masing. Tetapi menurut saya mungkin 1 bulan ke depan atau beberapa minggu lagi mereka akan bergabung dengan timnas Indonesia. Nah, kalau mereka bergabung, saya pikir itu sudah full squad dan Indonesia akan menghadapi Tanzania. Nah, kalau kita berbicara soal peringkat ya, Indonesia dan juga Tanzania, saya pikir Indonesia tidak kalah dengan Tanzania. Nah, pernah bertanding beberapa tahun yang lalu ya, Indonesia mengalahkan Tanzania, dan saya pikir kalau mereka bertanding kali ini lagi ya, Indonesia semoga bisa mengalahkan Tanzania. Kalau kita melihat dengan skuad yang ada, mulai dari belakang, dari kiper sampai ke lini serang, saya rasa Indonesia sangguplah untuk mengalahkan Tanzania di FIFA Match Day ini. Karena ini pertaruhan juga. Apa yang dipertaruhkan? Di situ Indonesia dan juga Tanzania mempertaruhkan peringkat FIFA. Nah, sekarang PSSI dan juga Erick Thohir itu menargetkan peringkat FIFA Indonesia harus berada di 100 besar. Nah, dengan bermain melawan Tanzania, Indonesia berpeluang untuk masuk ke sana teman-teman, dengan naik 1 peringkat. Ya, lumayan kan? Bisa naik 1 peringkat. Daripada turun 1 peringkat, mending naik 1 peringkat. Nah, kita bisa menggeser Faroe Island teman-teman di peringkat 133. Nah, dan saya rasa pertandingan melawan Tanzania ini Coach Sintayong tidak akan memandang sebelah mata dan targetnya harus menang. Pertandingan melawan Irak itu laga hidup dan mati Indonesia, karena Indonesia harus membalas dendam mereka. Karena beberapa pertandingan sebelumnya Indonesia tidak pernah menang lawan Irak. Indonesia selalu kalah ketika berhadapan dengan Irak. Kita lihat contoh ketika Piala Asia beberapa bulan silam yang lalu, Indonesia itu kalah dari Irak. Nah, ini kesempatan supaya Indonesia bisa mengalahkan Irak gitu. Nah, kalau Indonesia menang misalkan melawan Irak ataupun Filipina, nah, peringkat Indonesia akan semakin naik lagi gitu. Kita akan tambah peringkat lagi sekitar 4 sampai 5 peringkat gitu. Artinya target yang diberikan oleh PSSI itu akan semakin nyata. Kalau kita bisa memenangkan 2 pertandingan itu plus 1 pertandingan melawan Tanzania. Nah, di sini kalau kita melihat pemain yang sudah ada seperti Calvin Verdong, kemudian beberapa pemain diaspora yang sudah ada, saya rasa pertandingan lawan Tanzania, kemudian pertandingan melawan Irak dan Filipina, Coach Sintayong itu targetnya menang. Saya pikir seperti itu teman-teman. Karena tidak ada tim sepak bola yang mau bermain kemudian kalah. Kalaupun kalah, itu hasil akhir pertandingan ya. Kita tidak bisa menolak ya. Harus bisa menerima seperti itu. Nah, memang agak berat melawan Irak, tapi saya pikir di atas kertas memang Irak jauh di atas Indonesia. Secara kualitas pun Irak jauh di atas Indonesia. Tetapi di atas lapangan fight dulu. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah ya, fight dulu gitu. Karena mental dan fisik pemain Indonesia sudah digedor habis-habisan oleh Coach Sintayong, dan di atas lapangan nanti akan dibuktikan oleh anak-anak Indonesia bahwa mereka bisa mengalahkan Irak dan juga Filipina untuk masuk ke ronde berikutnya. Nah, kalau kita berbicara soal kualifikasi Piala Dunia masuk ke ronde berikutnya, maka
Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat seperti Australia, seperti Oman, ya, negara-negara kuat dari Timur Tengah. Dan di sana Indonesia akan ditantang habis-habisan. Disitulah tantangan yang sebenarnya. Apakah Indonesia mampu? Saya rasa Indonesia mampu. Kalau kita berbicara rank FIFA, memang mereka di atasnya Indonesia. Apalagi kalau misalkan kita bertemu dengan Australia, rank FIFA-nya itu jauh sekali di atas Indonesia. Tapi kalau bermain di lapangan, coba dulu. Kalah urusan kemudian, intinya bertanding dulu. Nah, kembali ke dalam skuad timnas Indonesia. Pemanggilan 3 pemain baru seperti Kelvin Verdong, kemudian Deo Argawinata dan juga Malik Rizaldi. Ini saya pikir Coach Sintayong ini tidak main-main. Kemudian dengan dipanggilnya Malik Rizaldi ke dalam skuad Indonesia masuk training center kemarin, saya pikir Coach Sintayong ini tidak memandang sebelah mata Liga Indonesia atau BRI Liga 1. Karena beberapa statement dari orang-orang yang selalu mengkritik Coach Sintayong, mereka bilang bahwa Coach Sintayong ini tidak peduli dengan pemain Liga 1. Makanya dia selalu mendatangkan pemain-pemain diaspora. Nah, dia menganggap bahwa pemain Liga 1 ini tidak punya kualitas. Nah, di sini semua terpatahkan, semua dibungkam. Narasi-narasi itu menurut saya sudah dibungkam oleh Coach Sintayong dengan memanggil Malik Rizaldi, pemain Madura United. Nah, kenapa Kelvin Verdong itu dipanggil sedangkan proses kepindahannya atau naturalisasinya itu belum selesai? Mungkin Coach Sintayong berpikir bahwa pemain ini punya kualitas yang luar biasa sehingga dia harus punya chemistry dengan pemain-pemain yang lain. Kemudian kalau kita melihat dari beberapa media bola yang aktual yang terpercaya, Kelvin Verdong ini punya bakat yang cukup mumpuni. Dia bisa bermain di beberapa posisi seperti left back, center back, kemudian right back, kemudian dia bisa juga bermain di midfielder. Ya, jadi dia bisa bermain di 4 posisi. Nah, ini yang mungkin tidak mau disia-siakan oleh Coach Sintayong. Makanya sebelum proses naturalisasinya atau kepindahannya itu rampung, dia harus sudah ikut bermain dengan timnas Indonesia. Dia sudah harus ikut latihan bersama timnas Indonesia. Supaya apa? Supaya dia bisa bermain atau matching lah dengan teman-teman dia yang sudah lama bermain di timnas. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, apapun hasilnya nanti melawan Tanzania, Irak ataupun Filipina, saya pikir hasil itu bagian dari proses. Kalaupun kalah, ya it's okay. Kita berproses lagi gitu. Ini dalam proses gitu. Nah, saya pikir melawan Tanzania, melawan Irak dan melawan Filipina, Indonesia pasti akan menang. Pasti akan menang. 90% Indonesia akan menang. Kalau melihat dari skema permainan mereka beberapa bulan belakangan ini, kemudian kedalaman skuad, saya pikir Indonesia akan menyapu bersih 3 pertandingan ini. Nah, kalau kita melihat rank FIFA mungkin ya lawan Irak Indonesia bisa kalah, tetapi di atas lapangan ya coba dulu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.